Oke guys, kali ini kita akan mereact video yang akan membahas tentang kerugian yang didapat ketika tambang nikel itu dibangun di Raja Ampat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum. Kawan-kawan, paling takut. Halo warga sipil sekalian, seperti yang kalian ketahui, gue bukanlah aktivis lingkungan, gue juga bukan anti industri. Tapi karena pemerintah kita selalu menjadikan ekonomi dan industri sebagai pembenaran atas aktivitas pertambangan nikel mereka di kawasan Laut Raja Ampat, gue jadi tergerak untuk membuat konten ini. Pemerintah itu seakan lupa gitulah, kalau banyak masyarakat kita itu yang sekolah gitu, dan beberapa diantaranya dibiayain langsung oleh negara itu sendiri, termasuk saya gitu kan. Jadi klaim-klaim seperti ini sangat bisa dihitung, sangat bisa dikalkulasikan, dan sangat bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi pertanyaannya, apakah benar melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Laut Raja Ampat itu adalah tindakan yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan industri? Mari kita bedah lebih dalam di video kali ini. Jadi kan kok pemerintah tuh pakai alasan ekonomi, maka lawan alasannya juga dengan ekonomi. Apakah tadi ketika tambang itu dibangun itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan potensi pariwisata dari Raja Ampat? Ya, nanti dibandingkan nih ekonominya antara nikel ya tambangnya itu dibangun dan ke potensi sumber daya yang ada di Raja Ampatnya. Kita lihat nih ya perbandingannya. Teman-teman, sampai video ini dibuat, pemerintah sudah mencabut 4 izin usaha tambang di kawasan Laut Raja Ampat. Yeay! Tapi jangan terkecoh dulu teman-teman, sumber masalahnya yaitu PT GAG Indonesia yang beroperasi di Pulau Gak karena perusahaan Antam. Sampai detik ini, sampai saat ini, izin operasinya masih berlaku atau bukan termasuk perusahaan yang dicabut izinnya. Yang Jadi nggak semuanya ya. Sampai 3 juta ton per tahun itu loh. Artinya apa? Artinya masalah ini belum selesai. Kalau kalian potensinya cek dulu Raja ya. Ampat sekarang nih di Google ataupun ChatGPT, kalian akan menemukan angka 150 miliar per tahun. Wow, sebuah angka yang luar biasa sekali. Dan ini dikemukakan oleh salah satu anggota dewan kita, yang mana dia mengatakan bahwa wah besar sekali loh PAD di Raja Ampat ini. Dan dia juga menolak aktivitas pertambangan yang ada di situ. Yang mana itu satu visi, satu tujuan, dan satu misi dengan gua. Gue juga menolak aktivitas pertambangan di situ. Nah, cuman di sini teman-teman, walaupun di media-media juga dikutip kalau angka PAD di Raja Ampat itu 150 miliar, tapi karena gue punya tanggung jawab, kita nggak boleh sama sekali bias kognitif. Jadi gue melakukan cross check ulang, gue telaah lagi datanya, gue teliti lagi datanya, dan ternyata angka 150 miliar itu hyperbolik atau berlebihan. Kenapa demikian? Karena PAD-nya, kalau lu lihat datanya di BPS atau di Raja Ampat itu 31 miliar per tahun, Pak. Tahun 2024 kemarin. Wah, kecil dong, Pak. Oh ya, kalau lu bandingin dengan 150 miliar PAD ya kecil. Tapi ini bukan angka yang kecil, Pak, untuk sebuah PAD. Nah, misalnya pakai asumsi beneran 150 miliar ya, berarti putaran uang yang ada di Raja Ampat di tahun 2024 itu mungkin saja mencapai 15 triliun rupiah. Karena ada yang namanya capture rate. Jadi capture rate itu ngitung nih antara PAD sama putaran uang dan ekonomi di suatu daerah. Dan untuk daerah seperti Raja Ampat, apalagi kita ngomongin pariwisata, capture rate-nya itu relatif rendah banget, teman-teman. Ya paling di angka 1% sampai 3%. Artinya apa? Artinya bisa jadi uang yang berputar di situ bisa 15 triliun, 10 triliun, atau bahkan 5 triliun. Itu dengan asumsi bahwa PAD-nya 150 miliar. Nah, kalau 31 miliar berarti lebih kecil. Iya, lebih kecil. Dengan rumus yang sama, kita kaliin tuh ya. Asumsi 1%, 2%, 3%, kita masih mendapati angka 3 triliun, 2 triliun, dan 1 triliun. Yang mana itu uang yang sangat besar sekali. Dan kalau kita kumulatifkan dalam 50 tahun, dari tahun ini 2025 sampai 2074, maka kita akan memperoleh nilai total sebesar 446 triliun rupiah. Dan itu semua di luar sirkular ekonomi yang berputar di masyarakat. Artinya apa? Artinya angka ini besar sekali, kebermanfaatannya besar sekali, dan ini semua didapat tanpa harus merusak laut dan lingkungan. Jadi nilai tadi yang 400 triliunan itu adalah nilai perkiraan ya, jadi belum tentu itu
angkanya itu bakal segitu. Jadi bisa lebih ataupun bisa kurang. Tapi kan tadi udah ada rumusnya, ada perhitungannya dan sebagainya. Dan didapatkan angka tadi 400 triliunan gitu ya, sampai 50 tahun ke depan. Jadi potensinya itu sangat besar sekali. Gitu. Tanpa merusak alam sekalipun bisa didapatkan uang sebesar itu ya, tanpa harus ada tambang gitu ya. Itu bisa dapat sebesar itu uangnya. Pemirsa, keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media sosial sepanjang pekan ini diramaikan dengan tagar Save atau Selamatkan Raja Ampat. Pemerintah memang sudah mengambil langkah untuk menyetop sementara operasional perusahaan tambang nikel di Raja Ampat untuk melakukan investigasi lapangan. Oh ya, kata-katanya lah sementara gitu. Berarti belum final nih, masih dalam progres. Jadi masih ada kemungkinan untuk berlanjut di masa yang akan datang. Karena kata-katanya adalah sementara, bukan dihentikan secara total ya. Angka 446 triliun itu nggak datang dari langit atau mengawang-awang atau mengada-ngada ya. Itu berdasarkan angka itu gue dapat dari model matematika dan model ekonomi dengan pendekatan yang moderat atau realistis, bukan optimis gitu. Enggak juga bisa dibilang konservatif. Perkiraan. Jadi, tapi ya. Di sini gue bakal hitung dan gue jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana 446 triliun nilai ekonomi yang berputar ketika kita mengelola Raja Ampat dengan benar selama. Nah, ini gimana nih perhitungannya? Skenario konservasi. Ini kan kita ada angka 2,5 triliun ini. Supaya teman-teman ketahui Raja Ampat itu salah satu objek wisata paling premium di dunia ya. Karena lu bisa spend a lot of money di situ, karena harganya memang mahal-mahal dan memang seharusnya seperti itu. Mengingat begitu berharganya biota laut, ekosistem, dan segala hal yang ada di Raja Ampat. Nah, walaupun mahal, jumlah wisatawannya cukup banyak juga. Itu bisa menyentuh puluhan ribu dalam satu tahun. Di peaknya bahkan bisa mencapai 50 ribu. Dan rata-rata spendingnya, mereka bisa mengeluarkan uang di kisaran 5 juta sampai 15 juta per hari. Dikalikan aja tuh ya. Mereka menginap di Raja Ampat itu bisa sampai 2 minggu. Atau bahkan ada yang 3 minggu. Artinya uang yang berputar dari wisatanya doang itu udah banyak banget. Dan itu jadi dikalikan tuh ya, per hari berapa puluh juta, 5 juta sampai 15 juta, dikalikan berapa hari dia tinggal, sama dikalikan lagi jumlah wisata yang hadir di sana, yang berkunjung ke tempat itu. Jadi itu dikali, jadi jumlahnya bisa sangat-sangat besar. Ya karena kalau misalnya kita berkunjung ke suatu daerah, kita kan nggak cukup sehari di sana, pasti lebih dari sehari, ya minimal seminggu lah atau 2 minggu lah. Jadi itu pengalinya sangat besar ya, dari jumlah harinya dikali tempat lama tinggalnya sama jumlah pengunjung yang datang ke tempat atau ke daerah wisata tersebut ya. Kita jelasin yang udah kita telusuri dokumennya yang nilainya menyentuh 31 miliar tahun 2024 dan lebih tinggi lagi ketika kita lihat angka di tahun 2023. Kedua dari blue carbonnya ya kan, supaya teman-teman ketahui di Raja Ampat itu ada 27.800 hektar mangrove. Ketika kita hitung dan kita kalkulasikan di 10 sampai 35 dolar, kalau kita konversi ke dalam rupiah kita bisa punya cadangan sebesar 4,9 triliun. Itu juga didapat dari yang namanya putaran ekonomi lokal, coral protection, dari perikanan dan beberapa faktor lain. Jadi angka 2,5 triliun ini sangat-sangat realistis dan masuk akal. Nah, selanjutnya pertumbuhan tahunan 4,5%, ini juga pendekatannya moderat. Terus dengan asumsi semua sektor tetap dijaga dan berkelanjutan. Nah dari sini kita pakai pendekatan yang namanya Compounding Annual Growth Rate atau CAGR. Compounding berarti dia bertumpuk ya, jadi nggak keuntungan sekali, tapi dia bertumpuk. Jadi tahun depan bisa bertumpuk sampai yang awalnya makin besar itu makin besar kembali. Jadi nggak cuma sekali, tapi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Namanya compound ya, compounding. Jadi setiap tahun tuh bertambah berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu. Kalau kita hitung yang 50 tahun. Udah rumusnya ya. 0,5 per 49. Maka angka yang kita dapat 21,61 triliun. Dari 21,61 triliun ini kita kumulasikan dalam 50 tahun. Kayak yang kita dapat dari kumulasi nilai total kumulatif ini adalah 446 triliun. 446 triliun ini di luar sirkular ekonomi yang terjadi. Artinya apa? Artinya dalam 50 tahun kita punya nilai ekonomi sebesar 446 triliun. Dan nilai sebesar ini bisa dimaksimalkan lagi ketika pemerintah bekerja dengan benar. Artinya sangat-sangat mungkin menyentuh angka 800 sampai 1000 triliun. Dan didapat tanpa harus merusak lingkungan dengan multiplier effect yang sangat-sangat luar biasa. Dan jadi gitu maksudnya kayak
yang sekarang aja nih udah memiliki potensi 400 triliunan gitu ya, belum dikembangkan secara maksimal. Bayangkan ketika pemerintah tuh ikut serta untuk memaksimalkan potensi ini. Jadi ini ternyata angka 400 triliun ini adalah angka minimum atau angka rendahnya gitu. Kalau misalnya pemerintah ikut serta dalam 50 tahun ini, itu bisa berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan disebutkan yang 400 triliun ini itu bisa meningkat sampai 800 triliun ketika pemerintah itu ikut serta. Jadi dipercepat gitu, diperbesar lagi kemungkinan multiplier efek atau pertumpuknya keuntungan tadi ya. Beredar di masyarakat, dan tentunya untuk pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat dan Papua secara keseluruhan. Artinya memang benar-benar besar dan terdistribusi dengan baik gitu loh. Dan pemerintah selain hal-hal yang gue sebut tadi itu bisa mendapatkan banyak gain atau added value yang lain, baik secara ekonomi, politik, kepercayaan investor, FDI, dan trust publik. Kita masuk ke skenario tambang nikel, yang mana data dan faktanya benar-benar kita riset dan kita berusaha untuk menemukan angka yang presisi. Misalnya produksi awal 3 juta ton. Walaupun PT GAC sempat bilang produksi maksimal mereka 1,8 juta, the fact bahwa mereka bisa punya kemampuan memproduksi 3 juta, yang satu kualitas tinggi, yang satu kualitas rendah, yang mana harganya juga berbeda-beda nih teman-teman. Nah, sebenarnya ada 300 jutaan biji nikel yang ada di Pulau GAC. Cuman yang bisa ditambang menurut aturan dan menurut perjanjian itu sekitar 59 juta ton. Beberapa tidak bisa atau tidak layak atau tidak punya nilai ekonomis untuk ditambang. Jadi untuk ngabisin 59 juta ton ini bisa punya banyak sekali skenario perhitungan durasi tahunnya. Bisa 15 tahun, bisa 17 tahun, bisa 20 tahun, bisa 25 tahun, dan bahkan bisa dipaksain 50 tahun. Nah, ketika kita ambil rata-rata maka kita akan mendapatkan angka dengan kita masukin dengan harganya 2% ditambah dengan kurs 15.500 dengan persamaan yang dikalikan dengan harga dikalikan dengan kurs tadi, maka angka yang akan kita peroleh adalah 246,9 triliun, jelas dengan beberapa perubahan. Dan tidak ada multiplier effect atau minim sekali multiplier effect, dan semua uang ini beredarnya di Jakarta, di perusahaan PT GAC-nya, di Antamnya, atau di tempat-tempat yang sudah teman-teman ketahui. Ya, dibandingkan tuh. Jadi yang satu bisa 400 triliunan ya, bahkan bisa lebih ketika pemerintah itu ikut serta, dan dibandingkan dengan tadi ya dengan tambangnya. Tambangnya hanya di bawah 300 triliunan. Jadi udah kalah jauh, apalagi dampaknya bisa ini ya, merusak lingkungan tadi. Ya, konsekuensinya itu lebih negatif dibandingkan dengan positifnya di jangka yang lebih panjang Di masyarakatnya secara keseluruhan. Dan jelas buat mereka yang mempunyai organ tubuh bernama otak, maka ini adalah pilihan yang sangat buruk. Dampaknya atau kerugiannya juga sangat besar. Ekosistemnya hancur, reputasi Indonesia sangat buruk, tingkat kepercayaan publik juga sangat menurun. Jadi dinilai dari lingkungan, dinilai dari politik, dinilai dari ekonomi, dinilai dari social structure, tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. ya. Jadi itu benar ya, maksudnya kalau mau buat kebijakan ataupun keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal, gak cuma dari ekonomi tapi dari politiknya, dari kelestarian lingkungannya, dari pariwisatanya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita hitung-hitung, wah kalau misalnya lebih untung pariwisatanya nih, dalam waktu 50 tahun ke depan kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang nikelnya. Berarti kan harusnya yang dikembangkan adalah pariwisatanya, bagian konservasinya gitu, bukan menghancurkan lingkungannya dengan cara menambang atau mengeksploitasi sumber daya yang ada gitu ya di sana gitu ya. Apalagi nikel, ataupun dampaknya itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan lebih parah. Jadi ketika lingkungannya rusak, itu bisa mempengaruhi pariwisatanya. Nanti ke depannya bukannya kita mengembangkan pariwisata, malah akhirnya pariwisata ini mungkin bisa hancur gara-gara lingkungan yang rusak gara-gara tambang tadi. Itu jadi bukannya multiplier efek positif, tapi multiplier efeknya malah ke hal yang negatif. Jadi pengalinya itu bukan positif tapi ke yang negatif. Mungkin menguntungkan, tapi menguntungkan bukan untuk warganya, tapi menguntungkan bagi perusahaan yang menambang tambangnya. Itu jadi berpindah tuh ya dari keuntungan secara menyeluruh, tapi sekarang malah terpusat pada perusahaan yang menambang nikel itu. Itu ada perbandingannya tuh antara konservasi sama pertambangannya. Buat di berbagai tempat. Tapi kita cuma punya satu Raja Ampat. Jadi
Cobalah dipikirkan baik-baik. Dan hal yang baik ini mungkin dilakukan dan azas manfaatnya sungguh-sungguh luar biasa bahkan untuk seorang politisi sekalipun. Jadi itu perhitungannya. Dan kenapa gue melakukan pendekatan seperti ini? Karena gue sudah gemas sekali government, pemerintah, regulator yang ngasih izin, yang membiarkan tambang itu tetap beroperasi, serta para pendukungnya, mungkin yang dibayar atau yang nggak dibayar, itu selalu pakai kacamata ekonomi dan finansial dalam membela aktivitas tambang ini. Yang mana sebenarnya ketika kita nilai dengan sangat fair melalui ekonomi dan finansial, kerugiannya sangat besar sekali. Ya, jadi pakai alasan ekonomi nih. Ya udah, kalau misalnya kalian pakai alasan ekonomi, maka lawan juga dengan alasan ekonomi. Dan ketika ekonomi itu dibandingkan, ternyata keuntungan ekonomi dengan konservasi alam itu lebih menguntungkan dalam jangka yang sekarang ya sampai ke depannya dibandingkan dengan yang tambang itu. Gitu. Jadi kalau secara ekonomi udah kalah, ya sebenarnya dari tambang nikel ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk menambang nikel di Raja Ampat gitu. Cari tempat lain yang lebih menguntungkan, yang lebih bermanfaat ya, ataupun yang jauh dari pemukiman masyarakat tadi ya, di lingkungan yang banyak pariwisatanya lah khususnya itu. Oke, gue tuh sampai bener-bener penasaran gitu, bener-bener gak percaya gitu setelah melakukan perhitungan tadi. Beneran nih sekecil ini, semua kerusakan untuk uang sekecil ini yang sama-sama kita ketahui tidak akan berputar di masyarakat nih. Apa gue yang salah hitung ya? Apa gue yang salah perkiraan ya? Apa ada matematika model yang keliru dari pendekatan yang gue lakukan ya? Akhirnya gue hitung ulang teman-teman. Gue bener-bener hitung ulang. Gue pakai pendekatan yang optimis. Masih pakai compounding growth nih ya. Harganya gue ambil di 18.000 per tahun. Kenaikan harganya gue push sampai 3% per tahunnya. Dan tuh ya, saking nggak percayanya Ferry Irwandi itu sampai menghitung ulang gitu. Jadi dikoreksi lagi nih. Mungkin salah ngitung kali. Coba ditambahkan yang untungnya dari segi nikelnya, mungkin ditambahkan persenannya, ditambahkan harganya dan sebagainya. Supaya setidaknya itu lebih masuk akal atau mendekati angka sebenarnya. Jadi kan bisa jadi perbandingan yang sebanding gitu. Ketika mengorbankan lingkungan itu lebih menguntungkan daripada menjaganya. Kita lihat nih bagaimana hitung ulang. formula yang sama, angka yang gue dapatin adalah 347,5 triliun. Artinya tetap Di bawah. lebih kecil daripada membiarkan daerah Raja Ampat steril dari pertambangan dan mengoptimalkan konservasi yang ada di situ. Ya, dari mulai perikanan, ekowisata, blue carbon, coral protection, putaran ekonomi lokal, dan lain sebagainya. Dan itu semua masih gross revenue, teman-teman. Belum dipotong sama cost operasionalnya, belum sama dividen BUMN, belum sama setoran ke Danantaranya. Kalau dulu kan masuk langsung ke APBN nih namanya dividen BUMN, sekarang kan enggak ya. Sekarang langsung masuk dikelola sama Danantara gitu. Artinya apa? Artinya multiplier effect-nya zero alias 0. Dan dalam 50 tahun, ya, dalam 50 tahun, itulah kenapa kita pakai tolak ukurnya 50 tahun gitu. Dengan 59 juta ton biji yang bisa ditambang itu, kalau kita stretch sekalipun, paling wajar itu di 20 tahun, artinya 15-20 tahun. Nah, sisa 30 tahunnya lagi, beban, expense, cost. Biaya restorasi itu nggak sedikit, biaya pemulihan itu nggak sedikit, dan dampaknya sangat buruk sekali. Jadi udah keuntungannya lebih kecil dari potensi alamnya. Ketika dilakukan, itu mereka harus memperbaiki alam yang telah dirusak itu. Dan untuk memperbaikinya mungkin ya biayanya itu lebih besar daripada keuntungannya. Jadi udah mah rugi di depan ya, merusak alam dan sebagainya, itu kedepannya juga akan merugikan juga karena masyarakat yang tinggal di sana yang akan merasakan kerusakan tersebut. Bayangin misalnya habis menambang nih, lingkungannya rusak, ada bahan beracun dan sebagainya, yang awalnya bisa dipakai pariwisata dan sebagainya, itu akhirnya menjadi hilang karena kan wisatawan juga akan berhati-hati. Wah, ini bahaya nih, airnya mengandung banyak racun misalnya. Itu kan airnya sepi. Nah, ketika sepi, masyarakat yang akan terdampak karena ya sektor wisata itu salah satu bentuk ya tempat untuk mereka itu mencari nafkah. Tuh bayangin tempat mencari nafkahnya hilang, lingkungannya rusak, dan kalaupun mau diperbaiki butuh waktu ataupun biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Itu jadi dampak negatifnya lebih besar dibandingkan positifnya. Mempertahankan kedua-duanya juga mustahil. Mempertahankan pertambangan sama konservasinya itu mustahil. Itu pasti berlaku kausalitas sebab dan akibat, teman-teman. Jarak 42,9 km yang disebut sama Menteri Bahlil ya, yang mengatakan bahwa oh ya ini aman kok, jaraknya jauh dari tempat wisata 43
30-40 km kata dia. Nah itu bukan jarak yang aman, karena ini pertambangan open pit, satu, kedua ini di laut, bukan di daerah isolasi. Ya anak kecil pun ngerti gitu loh. Oli kalau lu tuang tiap hari ke kolam renang gitu, walaupun keadaannya dikit-dikit, lama-lama kolam renangnya juga bakal keruh gitu. Jadi nggak bisa jadi pembenaran sama sekali. Jadi kayak yang awalnya kecil ya itu nggak masalah, tapi kalau terakumulasi dalam waktu yang panjang ya dampaknya bakal dirasakan juga. Jadi walaupun kecil, tapi hitungan sampai 20 tahun, berarti nanti akhirnya bisa menumpuk dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar ke depannya gitu ya. Dan resiko dari transportasinya, kebocorannya, dan lain Nah sebagainya. itu resikonya. Sangat-sangat tidak bertanggung jawab sekali mengatakan bahwa jarak 30-40 km itu aman. Dan satu lagi yang belum diketahui publik atau belum banyak dipahami publik adalah memang jarak antara Pulau Gak ke Piainemu itu 42,9 km. Tapi jarak dari Pulau Gak ke batas terluar laut Taman Laut Raja Ampat itu cuma 5 km. Dekat sekali. Artinya kerusakan itu mustahil untuk dihindari. Dan akan semakin meluas ketika tahunnya semakin bertambah. Dan ketika ini semua sudah rusak, Raja Ampat ekosistemnya sudah rusak, ini akan jadi hal yang paling memalukan yang pernah dialami oleh Republik ini, teman-teman. Dalam sepanjang sejarah kita berdiri. Kenapa demikian? Supaya teman-teman ketahui Raja Ampat itu lebih dari sekedar tempat wisata yang punya visual yang luar biasa. Yang didatangi sama stakeholder, BNTK gitu ya. Seluruh dunia paham bahwa Raja Ampat itu laboratorium laut paling mutakhir, paling lengkap, paling baik di seluruh dunia. Ada 1.500 lebih jenis ikan karang di situ dan 75% jenis terumbu karang yang ada di dunia bisa ditemukan di Raja Ampat. Ada 25 lebih jenis mamalia dan 17 lebih jenis ikan hiu yang berada di Raja Ampat. Oh ya, jadi bukan hanya pariwisata saja, tapi tadi potensi dan biota alam yang ada di sana juga itu bisa menjadi kebanggaan di Indonesia, karena biota alam ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dinikmati di negara lain. Hanya di Indonesia, hanya di Raja Ampat, keindahan alam seperti ini, keragaman biota ini yang hanya ada di sini. Itu di tempat lain mungkin nggak ada sebanyak ini gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harusnya bisa dibanggakan. Tapi kalau misalnya ini tidak dijaga dan hasil dirusak, itu adalah sesuatu yang memalukan. Kayak kalian nih punya sesuatu yang menonjol, yang berbeda dari negara lain gitu. Nah, ketika yang sesuatu yang menonjol ini itu kalian tuh nggak bisa menjaganya. Bayangkan kalian punya sesuatu yang berharga ini hilang gitu. Itu kan disoroti sama media luar, negara luar akan mencibir atau mempermalukan negara ini. Bayangkan negara yang kaya sumber dayanya tapi tidak bisa atau tidak mampu untuk menjaga sumber daya alam tersebut. Itu kan akan sesuatu yang memalukan gitu ya. Kok tambang nikel mah banyak, karena nggak cuma di situ kan bisa dibangun, tapi bisa di daerah lain. Kenapa nggak di tempat lain yang jauh dari tempat pariwisata, yang jauh dari tempat penduduk dan sebagainya gitu? Kenapa harus di Raja Ampat itu? Gitu. Kenapa nggak ada tempat lain kah gitu atau gimana gitu kan alasannya? Makanya buat para saintis Raja Ampat itu adalah harapan, karena bukti nyata bahwa ekosistem itu bisa pulih atas kepedulian masyarakatnya atau manusia. Karena supaya teman-teman ketahui, Raja Ampat itu tidak dibangun dari kesempurnaan dan kepedulian. Daerah ini dibangun dari kehancuran. Raja Ampat itu puluhan tahun dibiarkan oleh pemerintah ya dari sejak kita merdeka dan mengalami kerusakan yang parah. Penyebab utamanya ya illegal fishing. Banyak banget kapal bolak-balik Raja Ampat itu ngambil ikan secara ugal-ugalan gitu. Dari pakai pukat harimau sampai bom sianida dan beberapa aktivitas merusak yang lain. Nah, sampai pada akhirnya masyarakat di sana mulai sadar kalau mata pencarian utama mereka, sumber perut mereka, sumber kehidupan mereka itu sudah ada dalam keadaan yang kritis. Nah, atas aksi kolektif masyarakat adat di situ, dibantu sama lembaga-lembaga sains dunia juga, dibantu Pemda waktu itu juga, akhirnya kesadaran itu mulai terbangun, Pak. Mereka pun merawat Raja Ampat dengan sebaik mungkin gitu. Dan tidak butuh waktu yang lama ratusan tahun ya, Raja Ampat itu kembali pulih dari kerusakan yang muncul akibat illegal fishing tersebut. Jadi Raja Ampat tuh awalnya nggak diperhatikan dan dirusak oleh warga sendiri. Tapi untungnya ya dari warga setempat tuh sadar, oh kalau misalnya lingkungan tempat saya cari makan, tempat cari nafkah itu rusak, maka kapan nanti saya itu mencari makan sama nafkah kemudian hari gitu. Bagaimana generasi selanjutnya? Akhirnya mereka berpikir dan merubah tingkah laku mereka, merubah perbuatan sehingga akhirnya
yang awalnya merusak itu akhirnya memperbaiki, konservasi ya, yang awalnya merusak menjadi memperbaiki. Jadi ini ada kesadaran dari masyarakatnya. Nah, kenapa pemerintah yang sekarang ini tidak memperhatikan gitu ya nasib mereka yang hidup di sana, yang terdampak ketika tambang ini dibangun. Itu jadi harusnya diperhatikan gitu ya nasib masyarakat yang hidup di sana, yang sudah menjaga, yang sudah memperbaiki dan sebagainya. Ya itu harus dipertimbangkan kembali seharusnya ya. Dan yang lebih baik lagi dengan ragam jenis makhluk hidup yang lebih banyak lagi gitu. Hewan yang dulu tidak ditemukan jadi kembali ditemukan, dan itulah yang membuat Raja Ampat itu sangat-sangat magis gitu. Dengan demikian kita bisa simpulkan masyarakat adat Papua sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia dan memberikan nama baik buat pemerintah kita. Tapi sayangnya air susu dibalas air tuba. Ketika pemerintah kita diberikan nama baik, yang pemerintah lakukan adalah sebaliknya teman-teman. Pemerintah kita hadirkan tambang nikel di laut. Aduh, sayang sekali. Jadi intinya semua hal ini tidak hanya bejat secara moral, tapi bodoh secara intelektual. Siapapun yang memberi izin dari pertambangan ini, mau itu di masa pemerintahan Pak Soeharto, Bu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu sama bertanggung jawabnya. Tapi orang yang bisa membatalkan izin ini, membatalkan aktivitas tambang ini, tapi memilih untuk mendiamkan, memilih untuk membiarkan, memilih untuk melakukan segala cara supaya pertambangan ini tetap berjalan, itu bertanggung jawab sama besarnya. Karena sebenarnya menutup izin usaha PT GAG Nikel Indonesia itu bukanlah hal yang sulit, itu 100% dimiliki oleh negara ini. Lalu, dan akhirnya ini menimbulkan pertanyaan, seberapa paten sih Pak yang didapat sebenarnya? Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Ya, jadi apa yang kita cukupkan dulu ya videonya. Nah, apa yang bisa kita pelajari bahwa tadi ya konservasi alam ternyata lebih menguntungkan dibandingkan dengan merusaknya. Ya, merusaknya itu bukan kita merusak secara aktif, tapi merusak ketika kita membangun tambang nikel tadi. Nah, itu menjadi masalah. Apakah sudah ada perhitungannya, sudah ada transparansi, berapa keuntungannya bagi masyarakat yang bakal menerima atau tinggal di sana. Jadi harusnya ada nih dari pemerintah tuh transparan ketika tambang itu dibangun, apa manfaat yang didapat oleh masyarakat. Ketika masyarakat itu mendapat manfaat dari tambang itu, lalu buat apa tambang itu dibangun? Ya, bukannya itu memperbaiki lingkungan, bukannya menjaga lingkungan, malah merusaknya. Dan ketika lingkungan itu rusak, yang terdampak itu bukan perusahaannya, karena perusahaan itu tidak tinggal di sana. Yang pertama kali terdampak itu adalah orang-orang yang tinggal di sana, orang-orang yang mencari makan, mencari nafkah, dan mungkin para wisatawan yang tertarik ingin datang ke sana. Jadi bukan yang terdampak bukan perusahaannya gitu ya, karena perusahaannya cuma ya kerja di sana. Kalau kerjanya udah selesai, mereka balik ke rumahnya masing-masing, dan yang paling diuntungkan ya paling pemerintah pusat gitu yang menerima dana atau keuntungan dari tambangnya. Sedangkan masyarakatnya yang tinggal di sana, yang mencari makan dan sebagainya, itu mereka bakal dirugikan karena mereka tidak mendapat keuntungan, tapi hanya mendapatkan kerusakan dari tambang tersebut. Ya bayangin tuh, secara 50 tahun gitu ya, itu bisa diproyeksikan gitu ya, walaupun tadi dalam hitungan yang masih prediksi, masih perkiraan. Tapi ini adalah potensi yang harusnya dikembangkan dan dituju, dan akhirnya bisa meningkatkan meningkatkan keuntungan dari sebelumnya gitu. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari video ini. Jadi kalau kalian tertarik nih sama video aslinya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga video bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.